Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Eloy Extreme. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah warung kopi Bang Doni. Wow, kisah dari Mas Dani SBR ya teman-teman ya, selalu menarik untuk disimak. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi ya, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisah. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bodoh-bodoh. Teror dari penghuni gaib hutan Ciwidey, warung kopi Bang Doni. Setelah mengisi perut dengan sepiring gorengan hangat di warung kecil yang berdiri di tepi jalan, Doni dan Nani memutuskan untuk kembali ke penginapan. Langkah mereka pelan, seirama dengan hembusan angin pagi yang berbisik lembut di antara daun-daun teh yang hijau menghampar seperti permadani alam. Mereka menyusuri jalan yang melintasi kebun teh bagaikan melangkah di atas jalur yang dijahit dengan rapi oleh tangan-tangan tak kasat mata. Matahari yang baru bangun dari peraduannya memercikan sinar kemasan, membuat embun di ujung daun teh berkilauan seperti berlian kecil yang bersembunyi di alam. "Bang, Nani senang deh di sini. Udaranya sejuk," ujar Nani. Suaranya lembut seperti angin yang bermain di sela dedaunan. "Nanti kalau kita udah nikah, kita kesini lagi ya bang." Doni tersenyum, ia mengangguk pelan. "Iya Nan, nanti kita ajak semua keluarga kemari ya." Tapi bang, Nani masih kepikiran deh sama omongan kakek-kakek yang punya warung tadi. Kalau emang bener kan serem bang. Nani takut deh ada kejadian yang enggak, ucap Nani cemas. "Tenang aja Nani mah, pan ada abang." "Lagian juga ada si Gembul. Kalau masalah begitu mah beres sama dia," saut Doni. Mendengar perkataan Doni, hati Nani jadi sedikit tenang, mendapati jika saat ini Doni akan selalu melindunginya. Mereka berdua melangkah lebih jauh. Suara kerikil di bawah kaki mereka berpadu dengan kicau burung yang riang di kejauhan. Aroma tanah basah bercampur dengan wangi daun teh yang khas mengisi udara, seperti parfum alami yang diciptakan alam khusus untuk mereka. Namun, saat mereka berdua hampir tiba di penginapan, di tengah jalan, mereka berdua tiba-tiba saja berhenti. Mata Nani mengikuti arah pandangnya. Di ujung jalan yang membelah kebun teh samar-samar terlihat bayangan seseorang berdiri mematung, tubuhnya seperti menyatu dengan kabut tipis yang melayang di udara pagi. Nani menggenggam tangan Doni erat. "Bang, itu siapa bang?" bisiknya. Suaranya nyaris tenggelam oleh desiran angin. Doni tak menjawab, hanya ada keheningan di antara mereka. Sementara bayangan itu tetap diam, seperti menanti atau mungkin memperingatkan. Namun perlahan, sedikit demi sedikit, kabut mulai menghilang, hingga akhirnya bayangan itu terlihat jelas. Sosoknya besar, wajahnya menatap tajam, desiran hembusan nafasnya terdengar dengan jelas. "Bang, abang kemana sih? Keluar gak ngajak-ngajak," ucap Gembul jengkel. Rupanya bayangan itu adalah bayangan Gembul yang sedari tadi berkeliling mencari-cari Doni. "Ya ampun Bul, lu bikin gue deg-degan aja sih. Gua kata lu siluman kebo penunggu tempat ini," saut Doni lega. "Abang ini kalau ngomong suka sembarangan. Mana ada bang sih siluman kebo," sanggah Gembul. "Ya adalah, lah ini di depan gua apaan?" ledek Doni. Santai loyo. Udah tadi saya bangun gak ada apa-apa di kamar. Kalau sarapan ajak-ajak dong bang." Bukannya gua kagak ngajak-ngajak. Tadi gua lihat lu pules banget tidur Bul, makanya gua agak tega bangunin, kila Doni. Sebenarnya saat itu Doni sengaja tidak membangunkan Gembul dan ia keluar kamar pelan-pelan karena Doni tak ingin diganggu oleh Gembul, karena memang ia ingin berduaan saja dengan Nani.
Saya kan lapar bang, saya mau makan gak bisa, ucap Gembul. Ya elah, itu di depan penginapan banyak yang jualan. Ya lu makan aja di situ. Saya nggak bawa uang bang, ungkap Gembul. Lu mah kebangetan banget. Jalan-jalan kagak bawa uang, sat dah, sahut Doni sewot. Udah bang, login Bang Doni juga sih. Kan kasihan Mas Gembul. Udah abang ajak tapi abang biarin aja. Mas Gembul, ini ada gorengan. Nanti kita nyari warung nasi ya, kita sarapan. Apa Mas Gembul mau sarapan di penginapan? Nanti Nani ambilin sarapan yang disediain sama kampus, tanya Nani sambil menyerahkan kantong plastik yang berisi gorengan pada Gembul. Ya mbak, makasih. Bebas kalau saya mah, sing penting madang, jawab Gembul. Makanan mulu yang ada di pikiran lu, Bul. Banyakan makan makin lebar tuh badan lo, sindir Doni. Akhirnya ketiganya pun kembali ke penginapan. Namun ketika Nani, Doni dan Gembul ingin masuk ke area penginapan, dari kejauhan terdapat sorot mata yang menatap tajam ke arah ketiganya. Ya, itu adalah Wahyu, seorang dosen muda yang cukup berprestasi. Namun karena kesibukannya, ia belum menikah walaupun usia dan perekonomiannya sudah mapan. Sebenarnya sudah cukup lama Wahyu mengincar Nani untuk dijadikannya pendamping hidup. Menunjukkan Nani sebagai pengawas di acara tersebut pun karena andilnya saat itu. Awalnya Wahyu ingin memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengenal Nani. Acara inaugurasi di luar kota ini menurut Wahyu adalah momen yang tepat untuk ia bisa mendekatkan diri tanpa terlihat mencolok. Akan tetapi segala rencana yang sudah ia susun terasa runtuh saat ia melihat Nani nampak mesra dengan seorang pria yang ternyata adalah kekasihnya, Doni. Saat itu, kebetulan Wahyu sedang menikmati kopi hangat di salah satu warung yang ada di depan penginapan dengan rekan-rekan dosen lainnya. Dari pojokan warung, Wahyu menatap Nani dalam-dalam. Di situ Wahyu baru mengetahui jika Doni adalah kekasih Nani. Walaupun tidak bergandengan tangan, Nani terlihat mesra ketika berjalan di dekat Doni. Sial, itu cowoknya, katanya saudaranya. Dibohongin gue nih, gumam Wahyu dalam hati. Di situ Wahyu terlihat muram, tersirat jelas wajah kekecewaannya karena mendapati jika Nani, wanita yang disukainya itu, sedang bersama pria lain. Namun karena Wahyu adalah seorang dosen, dia pun harus pintar-pintar menyembunyikan perasaannya. Kemudian Doni pun mengantarkan Gembul ke sebuah warung untuk mencari sarapan. Nan, Gembul abang beliin sarapan aja ya di sini. Lagian juga banyak tuh warung berjejer. Iya. Nani mau sarapan lagi nggak? Ucap Doni bertanya pada Nani. Udah bang, tadi Nani kan udah ngetes sama makan pisang goreng. Cukup kok kalau Nani, sahut Nani. Kemudian mereka bertiga pun segera menghampiri warung-warung yang terdapat di depan penginapan. Di situ tanpa sengaja Nani bertemu dengan Wahyu dan rombongan dosen lainnya. Mereka nampak ramah menyambut Nani, Doni, dan Gembul. Wajar saja karena Nani merupakan salah satu mahasiswi yang cukup terkenal di kampusnya. Selain pintar, Nani juga aktif dalam kegiatan di kampus. Termasuk juga Wahyu yang nampak ramah menyapa Doni dan Gembul. Terlihat ia bisa menyembunyikan perasaannya saat itu. Setelah perkenalan Doni dengan para dosen Doni, Nani dan Gembul segera mencari meja yang terpisah untuk duduk. Tak lama kemudian Nani pun dipanggil oleh Wahyu. Ya Nani, habis ini kita bahas masalah acara untuk nanti malam ya, ucap Wahyu. Baik Pak Wahyu, sahut Nani. Loh, apa yang mau dibahas lagi Pak Wahyu? Bukannya semua sudah disusun di sini, tinggal eksekusinya aja kan? Celetuk Pak Sahuri yang juga merupakan salah satu dosen. Ya betul Pak, cuma saya hanya ingin memastikan saja agar semuanya benar-benar bisa berjalan dengan lancar, timpal Wahyu. Oh, berarti saya sama Pak Solihin juga ikut dong, kan kita sama-sama pengawas, tanya Pak Sahuri lagi. Nggak perlu Pak, nggak perlu, cukup saya aja sama Nani, kan Bapak banyak pekerjaan yang lain ya, ucap Wahyu. Di situ Wahyu mulai melancarkan aksinya. Ya, ia menggunakan wewenangnya untuk bisa bersama Nani. Saat itu Nani masih belum sadar akan akal bulus dari Wahyu, namun tidak dengan Doni. Rupanya Doni mendengar percakapan itu dan ia menganggap ada yang ganjil di sana. Kemudian Nani pun kembali ke mejanya untuk bergabung dengan Gembul dan Doni. Nan, abis ini Nani ada tugas ya? Tanya Doni. Oh iya bang, nanti Nani mau ngebahas untuk acara nanti malam, jawab Nani. Kok abang tadi denger
ngebahasnya cuma berduaan doang sama tuh dosen yang itu tuh. Emang panitia yang lain kagak diajak? Saud Doni sambil menunjuk dengan bibirnya ke arah Wahyu. Mendengar itu, Nani sadar jika Doni merasa tak nyaman. Abang cemburu ya? Abang tenang aja, Pak Wahyu mah bukan tipe Nani. Tipe Nani tuh orangnya orang Betawi. Kalau ngomongnya suka asal, terus suka ngeledekin temannya mulu. Padahal udah sering ditolongin sama temennya. Dan juga suka miara burung, suka diomelin sama emak, suka... Oh udah stop, berhenti dah. Ya itu abang, ini Bang Doni. Nah ini mau bikin GR abang aja, sekalian membuka aib ya. Saud Doni. Pak Nani, mending ganti tipe cowoknya yang rada mendingan, Mbak. Saya kok dengernya kok miris banget ya. Itu tipe cowok apa kutukan, Mbak? Ledek Gembul sambil tersenyum. Nani pun tertawa kala mendengar ucapan Gembul, tapi tidak demikian dengan Doni. Labubu berbes, gua kempesin juga loh, sentak Doni sewot. Labubu apaan ya bang? Tanya Gembul kebingungan. Untuk kartun yang lagi viral di TikTok, bentuknya sama kayak lo. Ngeselin, jelas Doni. Setelah selesai sarapan, mereka bertiga pun kembali ke penginapan. Namun saat berjalan menuju ke kamar, Gembul merasakan ada sesuatu yang aneh hingga ia pun menghentikan langkahnya. Ngapain lu ngerem, Bul? Lu kagak kuat nanjak? Keberatan beban lu ya? Ledek Doni. Saat itu Gembul tidak menanggapi ucapan Doni. Dia hanya mengernyitkan dahi dan melemparkan pandangan ke sekitar. Anu bang, saya ngerasa ada yang aneh ya. Hawanya kayak gimana gitu, ucap Gembul. Berberak kali lo, tadi pan makan lu banyak, timpal Doni. Bukan bang, kalau kebelet berak saya pasti udah kentut mulu. Kalau ini beda bang, saya ngerasain ada hawa energi negatif, tapi ya kayak masih samar-samar gitu bang, ungkap Gembul. Mendengar itu, Doni dan Nani pun langsung tersentak ya. Mereka berdua langsung teringat akan ucapan kakek-kakek pemilik warung tadi. Di situ, Doni pun langsung memberitahu Gembul mengenai informasi yang didapatnya tadi. Namun tiba-tiba mimik wajah Gembul langsung berubah. Mukanya terlihat pucat kemerahan, mulai nampak keringat-keringat kecil yang keluar dari dahinya. Di situ Gembul pun berkata, "Bang, kalau ini saya kayaknya baru bang, baru beneran kebelet saya bang. Udah bang, saya duluan ke kamar," ujar Gembul yang langsung berlari-lari kecil meninggalkan Doni dan Nani. Dasar buntelan ketut, gua kata apaan? Suwek lu Bul, sentak Doni sewot. Iya abang, malu tahu teriak-teriak begitu. Tuh coba tuh dilihatin tuh sama yang lain, ucap Nani. Ya, Doni memang seperti itu. Dia tak pernah melihat tempat bila sedang mengumpat. Sesampainya di kamar, Nani pun berkata, "Bang, Nani tugas dulu ya. Nanti kalau udah selesai Nani temenin abang lagi." "Abang temenin aja ya. Abang kayaknya kagak semenggah dah kalau Nani deket-deket sama tuh dosen tadi." "Siapa namanya tuh dosen?" "Wahyu bang, namanya Pak Wahyu." "Oh iya, si Wahyu," ucap Doni jengkel. Di dalam kamar, Doni pun merebahkan tubuhnya karena ia merasa nyaman diakibatkan suasana yang dingin hawa pegunungan. Sementara itu, Nani mendatangi Wahyu yang telah menunggunya. "Pak Wahyu, kita rapatnya di mana?" tanya Nani. "Oh ya, kita rapatnya di kamar saya aja, Nan." "Di kamar? Kenapa nggak di ruang kerja aja, Pak?" protes Nani. Di situ, Nani merasa kurang nyaman dengan usulan dari Wahyu yang mengajak rapat di dalam kamar. Namun, Wahyu sangat lihai berdiplomasi sehingga Nani mau tak mau menuruti usulannya. Kamar Wahyu berada di paling pojok. Saat itu, ia sengaja memilih kamar tersebut karena beralasan untuk mengawasi para mahasiswa dan mencegah terjadinya kegiatan-kegiatan yang melenceng. Setelah berada di kamarnya, Wahyu langsung mengeluarkan semua catatannya dan mulai membahasnya bersama Nani. Saat itu, evaluasi mengenai acara pun dimulai dan di tengah-tengah pembahasan tersebut, tiba-tiba saja Wahyu bertanya mengenai hal pribadi pada Nani. "Oh iya Nani, itu yang tadi cowok itu pacar kamu ya?" tanya Wahyu. Mendengar pertanyaan itu, Nani pun kaget karena Wahyu menanyakan perihal yang tidak ada kaitannya dengan pembahasan yang sedang mereka lakukan. Iya pak, itu Doni pacar saya," ucap Nani jelas. "Sudah lama kamu pacaran sama dia, Nan?" Sudah pak, sudah hampir 1,5 tahun." "Oh gitu. Kalau boleh tahu pacar kamu itu lulusan apa ya? Terus kerjanya apa?"
Pacar saya itu cuma lulusan SMA Pak, dan dia punya warung kopi. Seketika Wahyu memancarkan senyuman sinis mengetahui jika saingannya itu adalah hanya seorang lulusan SMA dan hanya memiliki warung kopi. Saat itu Wahyu merasa di atas angin dan sangat percaya diri jika dirinya bisa merayu Nani untuk berpindah hati padanya. Oh, cuma lulusan SMA. Pantas saja pacar kamu gak ajak kamu nikah. Ya mungkin dia masih ingin main-main sama kamu, Nan. Ya atau mungkin juga memang dia yang belum mapan. Jadinya dia nggak berani untuk ngelamar kamu. Nani terdiam seketika. Emosi membara di dalam hatinya. Pak Wahyu yang dipandangnya sebagai dosen terhormat kini berubah menjadi sosok yang penuh hasut. Kembali Wahyu di sini melancarkan aksinya untuk membuat pendirian Nani goyah. Kamu memang sudah mempertimbangkan benar-benar. Kamu kalau nyari pendamping itu harus yang sudah mapan dan juga mantap secara emosional. Sepertinya kalau saya lihat-lihat ya, pacar kamu itu kayak masih kekanak-kanakan deh. Dan juga ya ekonominya belum mapan. Pakaiannya aja kayak gitu, masih kayak anak muda. Nanti kamu kecewa loh, Nan. Lebih baik sama saya. Saya sudah punya rumah sendiri, kendaraan juga sudah ada. Selain itu, saya juga sudah punya usaha sampingan selain menjadi dosen. Bagaimana penawaran saya? Ucap Wahyu yang mencoba untuk merayu Nani. Mendengar itu, Nani nampak terkejut. Dia tidak menyangka jika Pak Wahyu mencoba untuk merayunya. Padahal selama ini Nani sangat menghormati Pak Wahyu sebagai dosennya. Nani tak pernah berprasangka buruk padanya. Di situ bukannya emosi, Nani nampak tenang menjawab pertanyaan dari Wahyu. Maaf Pak, maksud Bapak apa ya? Saya harap Bapak menarik ucapan Bapak tadi dan tetap menjaga profesionalisme dalam bekerja. Untuk masalah pendamping saya, itu urusan pribadi saya Pak. Dan saya pikir Bapak juga belum mengenal pacar saya dengan baik. Jadi tidak seharusnya Bapak memiliki pendapat yang demikian. Sahut Nani tegas. Melihat Nani yang tak nyaman, Wahyu pun berusaha mencairkan suasana. Maaf, saya tadi cuma bercanda kok, Nan. Nani jangan berpikiran yang macam-macam ya. Iya, Nani mau minum apa? Mau teh atau kopi? Saya buatin ya. Gak usah Pak, udah dulu ya Pak. Saya gak nyaman di kamar berduaan sama Bapak kayak gini. Biar pintunya kebuka. Saya takut nanti ada yang pikiran macam-macam sama yang lain. Permisi Pak. Ucap Nani yang langsung meninggalkan Wahyu seorang diri. Mendengar itu, Wahyu nampak pucat. Dia tidak menyangka jika Nani bersikap demikian. Ya, yang Wahyu tidak ketahui, di balik kecantikannya Nani merupakan sosok wanita yang tegas. Dia tidak takut untuk mengungkapkan pendapatnya. Sementara itu, Doni yang tadi sempat terlelap langsung terbangun. Dia pun melihat ke sekitaran. Di situ Doni tak menemukan sosok Gembul. Lah, si Gembul mana ya? Gumam Doni bertanya dalam hatinya. Doni segera keluar kamar sambil celingak-celinguk. Dia mencari keberadaan Gembul. Kebetulan dia melihat Bonis yang melintas ke arahnya. Bonis, lu lihat Gembul kagak? Tanya Doni. Oh, tuh Mas Gembul ada di belakang. Dia lagi bantuin seksi konsumsi, nyiapin makanan. Udah ya Bang, Bonis lagi sibuk ini. Ungkap Bonis yang kembali melanjutkan langkah kakinya meninggalkan Doni. Set, sombong amat tuh ya. So iya lo nih, saut Doni sewot. Doni pun langsung menghampiri Gembul ke tempat yang tadi ditunjukkan Bonis. Di situ alangkah terkejutnya Doni kala ia mendapati Gembul yang sedang membantu mahasiswa di seksi konsumsi. Bul, lu ngapain? Tanya Doni penasaran. Ya kelihatannya ngapain Bang? Saya kan lagi bantuin anak-anak buat nyiapin konsumsi daripada bengong aja di kamar. Saya bosen Bang. Ungkap Gembul. Di situ Daus, mahasiswa yang menjadi seksi konsumsi, mengungkapkan rasa terima kasihnya karena sudah dibantu oleh Gembul. Makasih ya Mas Gembul udah dibantuin. Nanti kalau Mas Gembul mau, ambil aja makanan yang udah didusin. Sama tadi anak-anak udah masak nasi goreng loh. Kalau Mas Gembul mau, sendok sendiri aja ya. Ucap Daus. Di situ Doni langsung menangkap maksud dan tujuan Gembul membantu para mahasiswa yang bertugas sebagai seksi konsumsi. Setelah ditinggal Daus untuk melanjutkan tugasnya yang lain, Doni pun langsung berkata pada Gembul. Lele Dumbo, bisa aja kalah-kalan lo. Lo nih ya pasti mau dapat makan gratis kan? Jangan bikin malu gua ngapa Bul? Emangnya kurang apa sesajen yang gua kasih? Ya kurang sih enggak Bang. Cuma kan saya sering lapar Bang. Saya males kalau minta mulu sama Abang. Soalnya pasti dipidatoin dulu. Mending saya nyari sendiri aja. Saut Gembul santai. Udah,
kita balik kamar yuk. Wah, gak ada temen nih. Sekalian tuh ambilin nasi kotak bakal gue atuh, ucap Doni. Di situ Gembul nampak tak habis pikir dengan Doni. Gembul menganggap jika ucapan Doni sering tak sama dengan perbuatannya, namun Gembul tetaplah Gembul. Dia hanya bisa memendam perasaannya di dalam hati. Kemudian Doni kembali ke kamarnya. Di situ ia sempat melewati kamar Nani dan melihat Nani yang sedang duduk termenung. Nani lagi ngapain? Kok bengong dirian? Lagi mikirin abang ya? Goda Doni pada sang kekasih. Rupanya saat itu Nani sedang merenungkan mengenai peristiwa yang baru saja dialaminya dengan Wahyu. Namun Nani tak berniat untuk memberitahukan Doni, karena Nani yakin jika dirinya memberitahu Doni, sang kekasih akan langsung mengajar Wahyu, dan Nani tak menginginkan hal tersebut. Nani pun hanya menghampiri Doni dan menemaninya mengobrol di dalam kamar bertiga bersama Gembul. Di tengah obrolan itu, sesekali Nani melihat ke arah luar. Di situ Nani melihat ada sesuatu yang ganjil ya. Nani sering melihat para mahasiswa baru yang hilir mudik melewati kamar Doni, padahal letak kamar Doni di depannya bukanlah jalan utama, jadi tak semestinya orang-orang melewati kamar Doni. Kok aneh ya? Dari tadi banyak cewek-cewek yang bolak-balik, ucap Nani bingung. Mendengar itu, Doni pun juga ikutan bingung karena ia tidak memperhatikannya selama ini. Namun tiba-tiba saja Gembul nyeletuk sambil melahap makanannya. Itu mah pada mau ngeliatin Bang Doni, mana nih? Malahan pas Bang Doni tadi lagi tidur, ada yang mau ngasih makanan sama Bang Doni. Terus saya larang, saya bilang aja dilarang ngasih makan satwa yang lagi tidur. Guyon Gembul yang sontak membuat Nani tertawa. Swek, gue disamain sama kunyuk, kate-kate lu Bul, sentak Doni sewot. Oh, jadi Bang Doni banyak fansnya ya Mas Gembul. Bahaya nih, kayaknya Bang Doni harus dirantai deh, sindir Nani sekaligus meledeknya. Ya elah Nani, ngapa jadi ikut-ikutan kayak Gembul sih? Ikut ngatain abang, timpal Doni manja. Setuju mbak, kita rantai aja Bang Doni biar gak nyusahin mulu. Bul, udah songong lu ya sekarang ya, udah berani lu sekarang. Lah siapa yang berani? Wong yang mau ngerantai Mbak Nani kok, sanggah Gembul. Mendengar itu, seketika Doni memelankan nada bicaranya. Kalau Nani yang ngerantai mah abang pasrah aja. Apalagi nanti kalau lagi bulan madu, jangan kata dirantai, dipecut juga abang siap. Tak ayal Nani pun tersentak. Nani tidak menyangka jika Doni memiliki imajinasi yang sangat liar. Akibatnya Nani langsung mencubit Doni di bagian lengannya. Ih, abang ngeres banget sih, ucap Nani disusul teriakan Doni yang merasa kesakitan. Tak terasa, hari pun mulai gelap. Suara riuh dari siang kini berubah sunyi. Semua kegiatan acara inaugurasi sudah berjalan setengah jalan. Kemudian ketika maghrib, kegiatan terjeda dan akan dilanjutkan kembali setelah ibadah sholat isya. Lalu kemudian acara kegiatan inaugurasi dilanjutkan kembali dengan keramaian yang terkonsentrasi di ruangan aula. Di situ terdapat acara yang berupa pentas musik dan kesenian lainnya yang dipersembahkan oleh para mahasiswa baru maupun lama. Saat itu Nani, Doni dan Gembul ikut menyaksikan acara tersebut di aula dengan seksama. Mereka menikmati suguhan hiburan yang disajikan. Di situ Nani terlihat berada di dekat Doni dan tak pernah melepas genggamannya dari tangan Doni. Sementara itu Gembul menyaksikan sambil menikmati cemilan yang telah disiapkan Doni sebelumnya. Ya, rupanya Doni telah mengatur semuanya. Di situ Doni memberikan Gembul banyak cemilan agar Gembul tidak mengganggu Doni ketika ia sedang berdekatan dengan Nani. Namun di tengah mereka sedang menikmati acara yang berlangsung, Doni langsung teringat pada adiknya Bonis. Oh iya, si Bonis kemana Nan? Kok dari tadi abang kagak ngeliat ya? Tanya Doni. Kayaknya dia lagi sibuk deh bang, kan Bonis termasuk panitia seksi acara. Apa Nani cari dulu ya? Nanti Nani kesini lagi. Mendengar itu Doni langsung mencegahnya. Jangan Nan, jangan. Kagak ngapa-ngapa. Nanti dia juga nongol diri. Udah Nani di sini aja ya, diem-diem deket abang, pinta Doni manja. Di situ nampak Doni tak ingin menyia-nyiakan waktunya bersama Nani berdua. Senyuman selalu terpancar dari kedua insan tersebut. Namun dari kejauhan terdapat tatapan tajam seseorang ke arah Doni dan Nani. Ya,
Itu adalah Wahyu yang merasa sangat cemburu karena cintanya yang bertepuk sebelah tangan. Tangan Wahyu mengepal erat, seakan sedang melampiaskan rasa sakit hatinya melihat wanita yang disukainya bersama pria lain. Malam itu, acara festival musik dan kesenian menjadi puncak kemeriahan inaugurasi. Panggung dihiasi lampu warna-warni, menciptakan suasana penuh energi. Para mahasiswa baru tampak antusias menyaksikan berbagai penampilan seni yang disajikan oleh rekan-rekan mereka. Salah satu penampilan yang dinanti adalah tarian tradisional yang diiringi musik gamelan, memadukan gerakan anggun dan irama mistis. Para penari bergerak luas di atas panggung, seolah tubuh mereka adalah bagian dari melodi. Suara gamelan memenuhi udara, menciptakan suasana magis yang memikat setiap penonton. Namun, di tengah gerakan tarian, tiba-tiba salah satu penari berhenti mendadak. Semua mata tertuju pada sosok itu, seorang mahasiswi bernama Rati. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Tanpa peringatan, ia terjatuh ke lantai panggung, tangisnya pecah. Namun, suara yang keluar terdengar aneh, seperti bukan miliknya. Rati memegangi kepala, menjerit dengan suara melengking yang memekakan telinga. Para penonton yang semula terpesona kini berubah cemas. Suasana menjadi riuh. Beberapa mahasiswa mencoba mendekat untuk membantu, namun Rati mulai bergerak liar. Matanya melotot penuh amarah yang tidak biasa, dan ia berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti siapapun. Wahyu yang berada di sisi panggung segera naik untuk mengambil alih situasi. Semuanya tenang, serunya. Meski ia sendiri merasa tegang, ia memberi isyarat kepada para panitia lain untuk menenangkan penonton dan memanggil panitia lainnya. Sementara itu, Nani yang berada di barisan penonton merasa tubuhnya merinding. Ia melirik ke arah Doni yang berada di sampingnya. "Bang, itu kenapa bang?" Bisik dengan suara bergetar. Doni memperhatikan kejadian itu dengan seksama. Pandangannya tertuju pada Rati yang kini bergerak aneh, seperti sedang menari, tetapi dengan gerakan yang kaku dan tidak terkontrol. Dari arah belakang, beberapa panitia segera maju dan berniat membawa Rati ke ruang perawatan. Namun, saat mahasiswa itu mendekat, Rati menatapnya tajam dan tertawa dengan suara yang bukan miliknya. "Jangan ikut campur." Suaranya menggema, membuat suasana semakin mencekam. Malam yang semula penuh tawa dan sorak-sorai kini berubah menjadi malam penuh ketegangan. Melihat panitia yang tidak bisa mengendalikan situasi, Doni pun mengajak Gembul untuk membantu. Bul, lu jangan makan mulu, ayo bantuin," saut Doni bergegas. Doni dan Gembul langsung bergerak maju menuju panggung. Di situ terlihat Rati yang masih mengamuk dan meracau tak karuan. Semua panitia termasuk Wahyu dan rekan dosen lainnya dibuat tak berdaya ketika ingin menenangkannya. Setiap ingin dipegangi, Rati pasti langsung memberontak. Tenaganya seakan sangat besar sehingga sempat beberapa orang yang memeganginya pun langsung terpental. Hingga akhirnya Doni pun turun tangan untuk membantu. "Bul, lo obatin dari jauh, gue coba pegangin ya, biar dia kagak ngamuk lagi," ucap Doni disusul anggukan dari Gembul. Gembul langsung berkonsentrasi. Ia berusaha menerawang untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sementara Doni berusaha untuk menenangkan Rati. Namun itu bukan hal yang mudah. Rati terlihat menyerangnya. Doni berusaha menghindari serangan Rati yang membabi buta. Hingga akhirnya Doni dapat melihat celah untuk menguncinya dari belakang. Doni merasakan jika saat itu Rati seperti memiliki tenaga yang sangat besar. Itu terbukti Doni yang sempat kewalahan untuk memeganginya. "Woi Bul, cepetan, gua udah kagak kuat ini," teriak Doni. Akhirnya tiba-tiba Rati pun berhenti meronta dan langsung pingsan. Di situ rupanya Gembul telah berhasil mengusir sosok yang telah merasuki Rati. Kemudian Doni menyuruh beberapa panitia untuk membawa Rati ke ruang perawatan. Situasi pun kembali kondusif. Namun pementasan musik dan kesenian segera dihentikan karena rupanya akibat kejadian tadi membuat seluruh mahasiswa ketakutan dan meninggalkan aula. Lalu Doni langsung menghampiri Gembul dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. "Bang, kayaknya ini ada hubungannya dari cerita abang tadi pagi deh. Setan yang ngerasukin cewek tadi kelihatannya marah banget.
Dia bilang rumahnya udah dihancurin, jadinya dia dendam, ungkap Gembul. Kemudian Doni dan Gembul mendapatkan apresiasi dari para dosen dan juga mahasiswa yang menjadi panitia. Mereka mengucapkan rasa terima kasihnya pada Doni dan Gembul. Namun tidak demikian dengan Wahyu. Dia tidak mengucapkan apapun, malahan Wahyu hanya melengos pergi menuju ruang perawatan. Rupanya ketenangan itu pun tidak berlangsung lama. Setelah itu, tiba-tiba terdengar lagi suara jeritan dari arah luar. Saat itu, para peserta yang sedang berkumpul di luar dikejutkan oleh salah satu rekannya yang tiba-tiba mengalami kerasukan. Semua mata langsung tertuju ke arah asal suara. Seorang mahasiswa laki-laki yang berada di tengah kerumunan mulai berteriak-teriak tidak jelas sambil meronta-ronta. Tubuhnya bergerak seperti ingin melepaskan sesuatu dan tatapan matanya kosong namun tajam. "Boy, boy," panggil salah satu temannya panik. "Lu ngapa, boy?" Namun bukan menjawab, mahasiswa itu berdiri dengan tubuh kaku, lalu berteriak keras dengan suara serak yang aneh dengan nada yang membuat bulu kuduk merebak. Semuanya langsung panik. Beberapa mahasiswa baru mulai bergerak menjauh, sementara yang lain hanya bisa terpaku di tempat ketakutan. Wahyu yang merupakan ketua dari kegiatan inaugurasi tersebut segera maju lagi ke depan mencoba mengambil kendali situasi. Semuanya tetap tenang, jangan panik, tetap tenang ya, serunya dengan suara tegas. Namun di dalam hatinya ia mulai merasa ada yang benar-benar salah dengan tempat ini. Namun sialnya, tiba-tiba saja Wahyu diserang oleh Boy, mahasiswa yang kesurupan. Boy menyergapnya hingga mereka berdua jatuh berguling-guling. Melihat itu, para mahasiswa lainnya mencoba untuk menolong. Namun di situ keadaan Wahyu sudah babak belur karena Boy, mahasiswa yang kesurupan itu, sempat memukulnya, mencakar, bahkan mencekiknya. Wahyu sangat terguncang. Bagaimana tidak, saat itu ia mengalami peristiwa yang belum pernah dirasakan seumur hidupnya. Doni yang baru saja kembali dari aula langsung menuju ke arah Boy, mahasiswa yang mengalami kesurupan bersama Gembul. "Bul, ada yang kesurupan lagi, Bul," gumam Doni dengan wajah serius. "Sedah, banyak amat nih, ada apaan ya?" Gembul mengangguk sambil beranjak mendatangi mahasiswa yang kesurupan itu. "Tempat ini memang aneh dari awal, Bang. Saya baru ngerasain sekarang ini," ucapnya sambil memandang sekeliling. Saat keduanya mendekat, pemuda itu mulai berteriak lebih keras seolah melawan kehadiran Doni dan Gembul. Tiba-tiba ia menunjuk ke arah Doni dan Gembul lalu berkata dengan suara yang terdengar seperti beberapa orang yang berbicara bersamaan, "Jangan ganggu kami. Tempat ini bukan untuk kalian." Sontak suasana semakin mencekam. Beberapa mahasiswa mulai menangis ketakutan, sementara panitia lainnya mencoba untuk menenangkan situasi yang hampir di luar kendali. Nani dibantu para panitia mengarahkan semua peserta untuk berkumpul di ruang aula kembali. Di situ juga nampak pegawai penginapan yang baru muncul dan ikut membantu. Sementara itu, Wahyu yang mengalami trauma berat memandang ke arah Gembul dan Doni, berharap mereka bisa kembali menangani hal ini. Doni yang kini sudah berada di depan Boy memasang ancang-ancang waspada akan serangan dari Boy, mahasiswa yang sedang kerasukan tersebut. Sementara Gembul kembali berkonsentrasi untuk mengusir setan yang merasuki Boy. Namun di situ Doni sempat bingung karena bagaimanapun dia tak mungkin menyerang Boy. Doni khawatir Boy akan terluka karena Doni sadar betul jika sosok yang berada di dekatnya merupakan sosok yang lain, ya, sosok setan yang sedang merasuki Boy, salah satu mahasiswa peserta di acara tersebut. Tanpa aba-aba, Boy langsung menyerang Doni. Sabetan tangannya langsung dilancarkan tepat ke arah wajah Doni, namun Doni dapat menghindarinya. Kembali Boy secara membabi buta menyerang Doni dengan gerakan-gerakan yang aneh namun kuat. Doni hanya bisa menghindar tanpa berniat sedikit pun untuk menyerang balik. Sesekali Doni hanya bisa membantingnya. Untungnya kala itu mereka berdua berada di lapangan rumput sehingga Doni berpikir jika bantingan itu tidak akan membuat Boy terluka.
Saat itu, sudah hampir 10 kali Doni melakukan hal serupa, yaitu membanting tubuh Boy di atas rumput yang tebal. Namun, Boy tak kunjung sadar. Doni pun mulai tak sabar dan langsung menanyakan hal tersebut pada Gembul. Akan tetapi, ketika ia ingin bertanya pada Gembul, Doni tak melihat Gembul berada di sisinya. Entahlah, bujuk, ini si gendut mana ini? Pantesan aja nih bocah agak sadar-sadar. Suek banget dah. Umpat Doni mendapati dirinya ditinggal oleh Gembul seorang diri. Rupanya, Gembul meninggalkan Doni karena kembali terdapat 2 orang mahasiswi yang mengalami kesurupan di situ. Gembul pun langsung menolongnya dan meninggalkan Doni berdua dengan Boy, mahasiswa yang sedang kerasukan tersebut. Tak lama kemudian, Gembul pun berhasil mengeluarkan sosok setan yang merasuki kedua mahasiswi tadi. Selanjutnya, Gembul langsung memasang pagar gaib untuk melindungi orang-orang yang berada di sana. Gembul merasa jika serangan tersebut berasal dari serangan yang masif, yaitu lebih daripada 1 makhluk halus, sehingga Gembul berpikir untuk memasang pagar gaib demi bisa melindungi semuanya. Sementara itu, Doni masih terlihat membanting Boy berulang-ulang. Ya, Doni tak bisa berbuat apa-apa selain membantingnya. Seperti latihan judo, Doni membanting Boy berkali-kali. Namun di situ Boy tidak memperlihatkan tanda-tanda kelelahan. Setelah dibanting Doni, Boy akan kembali menyerang Doni dengan membabi buta. Tayal, pemandangan itu pun menjadi pusat perhatian para mahasiswa dan dosen yang berada di dalam aula maupun tempat perawatan. Mereka nampak kagum pada sosok Doni yang tak terlihat lelah ketika membanting Boy berkali-kali. Setelah Gembul selesai membuat pagar gaib, dia pun langsung mencari segelas air dan membacakan doa. Kemudian Gembul menghampiri Doni yang sedang membanting Boy di atas rerumputan yang tebal, dan akhirnya Gembul langsung menyiramkan air di dalam gelas yang sudah dibacakan doanya. Seketika setan yang merasuki Boy langsung menghilang, meninggalkan Boy yang terkulai lemas di atas rerumputan. Doni yang sudah bermandikan keringat memandangi Gembul dengan jengkel. Buset dah lu Bul, tega banget lo sama gua. Lagi kayak begini lu malah hilang. Manain sih lu? Sabar bang, tadi itu ada 2 cewek yang kesurupan, makanya saya nolongin mereka dulu. Kalau abang kan yang kesurupannya cowok, jadi kan bisa ditunda antar-antaran, ungkap Gembul jelas. Mengetahui itu, amarah Doni pun meredak. Malahan Doni bertanya mengenai keadaannya sekarang. Terus bagaimana Bul? Udah aman belum sekarang? Aman bang, saya udah pasang pagar gaib, mereka nggak bakalan bisa nembus, ucap Gembul yakin. Tapi Bul, ini kayaknya setan kagak biasa dah. Setahu gua mah orang kesurupan mah cuma kejang-kejang doang, kagak pakai nyerang. Apa ya? Tanya Doni penasaran. Gak tahu bang, kayaknya ini kejadian yang gak biasa emang bang, saut Gembul ikutan bingung. Kemudian Doni memanggil beberapa mahasiswa agar memindahkan tubuh Boy yang tergeletak lemas di atas rerumputan. Dengan dibantu oleh beberapa orang petugas penginapan, tubuh Boy diangkut dan dipindahkan ke ruang perawatan. Namun tiba-tiba saja Gembul terlihat mematung. Ya, Gembul seperti melihat sesuatu dari arah pagar yang membatasi lapangan berumput tempat mereka berada. Melihat itu, Doni bertanya-tanya, Bul, lu ngapa dah? Apa bengong, ah? Gembul tak menjawab dan hanya terpaku pada pemandangan yang dilihatnya. Rupanya saat itu Gembul melihat ratusan makhluk halus nampak bergerak menembus dinding dan berjalan perlahan mendekat, seperti layaknya sebuah pasukan yang memiliki banyak personil di dalamnya. Gerombolan makhluk halus itu pun terlihat dipimpin oleh sesosok makhluk besar hitam dengan wajah yang cukup mengerikan. Saat itu, Doni yang bertanya-tanya dengan sikap aneh Gembul berusaha mencari tahu mengenai apa yang dilihat oleh sahabatnya itu. Bul, lu lihat apaan? Kalau ditanya malah diem ya lu, ucap Doni. Doni terlihat mendesak Gembul untuk memberitahu apa yang dilihatnya. Hingga akhirnya tiba-tiba saja Gembul mengusap wajah Doni. Ya, Gembul membuka mata batin Doni yang dulu sempat ditutupnya itu. Abang lihat sendiri deh bang, ucap Gembul. Alhasil Doni membalikan pandangannya ke arah belakang di mana sudah terdapat ratusan makhluk halus yang berjejer berbaris. Tayal, Doni pun terkejut dengan pemandangan yang dilihatnya itu. Astagfirullah, ini bagaimana ngalahinnya Dibul? Banyak banget itu setan, ujar Doni saat itu. Tenang aja bang,
Mereka nggak bakalan bisa nembus pagar gaib saya. Tuh lihat, buktinya mereka diem aja berhenti. Ucap Gembul. Lah, terus kita main diem-dieman begini, sampai pagi gitu. Lah, jabek Bul, bosen gua. Duh, abang ini cerewet banget. Terus abang maunya gimana? Ya kita samperin aja Bul, tanyain tuh dia pada maunya apa. Terus kalau bisa ya bilangin jangan neror penduduk kampung lagi. Soalnya kata kakek-kakek yang punya warung tadi, banyak itu penduduk desa yang diteror, malah sampai ada meninggal Bul. Ungkap Doni. Waduh, saya paling nggak bisa bang negosiasi sama setan bang. Kalau emang kita harus tempur, ya tempur aja bang. Gelut, ayo gelut. Saya yakin bisa ngatasin semuanya bang. Ucap Gembul tak gentar sambil menatap tajam ke arah ratusan makhluk halus tersebut, seakan tak ada rasa takut sedikit pun yang menghinggapi Gembul saat itu. Melihat itu, Doni merasa kagum dengan sosok Gembul sang sahabat. Di situ, Doni melihat jika Gembul seperti sosok yang berbeda. Gila lu Bul, gua salut sama lu. Lu kayak Batosai sang pembantai, sangar. Cuma bedanya badan lu rada gempal aja. Ucap Doni yang memuji Gembul sekaligus meledeknya. Kemudian keduanya pun mendekati ratusan makhluk halus tersebut. Di situ Gembul langsung menanyakan maksud perbuatan mereka yang telah merasuki dan juga meneror warga desa pada pemimpinnya. Di situ makhluk yang nampak tinggi besar tersebut mengungkapkan jika mereka ingin membalaskan dendam akibat pohon besar yang merupakan tempat tinggal mereka sudah dirobohkan. Kalian manusia selalu serakah. Kalian pikir ini dunia milik kalian. Kalian tebang pohon kami, kalian hancurkan tempat tinggal kami. Sekarang rasakan akibatnya. Mendengar itu, Doni dan Gembul berdiri tegap di depan menjadi penghalang antara ratusan makhluk dan mahasiswa lainnya. Wah Bul, kayaknya pada mau balas dendam ini. Nah terusnya sekarang bagaimana ini Bul? Tanya Doni kebingungan. Ya mau gimana lagi bang? Kan saya udah bilang bang, setan bang gak bisa diajak kompromi bang. Ya udah terus sekarang bagaimana? Tanya Doni lagi. Kita hajar aja bang, gelut. Saut Gembul singkat. Ya gue mah paham kalau itu mah. Masalahnya kalau gue yang maju, untuk setan bisa kagak gue pukul. Nanti nembus lagi, capek gue. Keluh Doni. Mendengar itu, Gembul hanya tersenyum tipis. Udah biar saya aja bang, abang tunggu di sini aja ya, tungguin wujud fisik saya. Kemudian Gembul langsung duduk bersila sambil berkomat kamit merapal doa. Doni hanya terdiam sambil dengan setia menunggui Gembul yang sedang beraga sukma. Tiba-tiba saja Doni melihat sekelebatan seperti cahaya langsung keluar dari tubuh Gembul dan melesat menuju ke arah ratusan makhluk halus yang sedari tadi berkerumun berjejer berbaris. Sukma Gembul berubah menjadi kilatan cahaya yang bergerak dengan kecepatan luar biasa. Ia melesat di antara mereka seperti petir yang menyambar tanpa henti. Doni yang mata batinnya tadi telah dibuka oleh Gembul hanya bisa menatap dengan takjub. Walaupun tetap saja mata Doni tidak bisa menangkap gerakan Gembul yang sangat cepat itu. Ya, gerakan Gembul sangat cepat, seolah hanya meninggalkan jejak cahaya berwarna putih yang membelah kegelapan. Setiap kali cahaya itu melintas, makhluk halus yang terkena langsung lenyap seperti abu yang diterbangkan angin. Beberapa makhluk mencoba menyerang balik, tapi tak ada yang cukup cepat untuk menyentuh Gembul. Ia terus saja bergerak, menghukum dan memusnahkan mereka tanpa henti. Modir, suara Gembul menggema di udara. Kilatan cahaya itu semakin cepat memantul dari satu makhluk ke makhluk lain, hingga beberapa saat kemudian akhirnya hanya tersisa pemimpin mereka, sosok hitam besar dengan mata merah menyala. Pemimpin itu menggeram marah, tapi kini terlihat ragu. Langkahnya terhenti. Gembul muncul di hadapan pemimpin itu, kembali ke bentuk sucinya. Meski tubuhnya masih bersinar terang, ia menatap makhluk besar itu dengan tatapan tajam. Pemimpin makhluk itu menatapnya dengan amarah membara, tapi dia tahu kekuatannya tidak sebanding dengan Gembul. Kalian manusia akan selalu serakah, geramnya. Aku akan pergi, tapi ingat, aku tidak pernah melupakan ini. Perbaiki apa yang telah kalian rusak, atau aku akan kembali lagi. Dengan satu lompatan besar, sosok hitam itu lenyap di dalam kegelapan, diikuti oleh sisa-sisa bayangan yang masih bertahan.
Gembul dengan nafas berat kembali ke lingkaran cahaya di mana Doni berdiri. Tubuh Sukma Gembul perlahan kembali ke tubuh fisiknya yang terbaring lemah. Saat ia membuka mata, wajahnya terlihat pucat, tapi ada senyuman kecil di sudut bibirnya. Mantep banget lu, Bul, asli. Baru kali ini gua ngeliat yang kayak begituan. Lu kok bisa kayak kilat begitu ya? Cepet banget, kayak The Flash. Cepet banget, ungkap Doni terkagum-kagum. Kemudian Doni dan Gembul kembali ke penginapan sambil berjalan perlahan meninggalkan lapangan itu. Ya, lapangan yang menjadi saksi bisu kehebatan Gembul yang dapat memusnahkan ratusan makhluk halus seorang diri. Nani langsung menyambut Doni dan menanyakan keadaannya. Begitu juga dengan Bonis yang baru kali ini melihat secara langsung kehebatan dari sang kakak. Namun sayangnya tak ada yang bisa melihat aksi Gembul memusnahkan para makhluk halus tadi, karena memang Gembul selalu beraksi pada dimensi yang berbeda. Keesokan harinya, setelah malam penuh ketegangan, Doni memberitahu kepada Pak Syahuri selaku perwakilan dari pihak kampus mengenai kejadian tadi malam. Di situ, Pak Syahuri baru mengetahui titik masalahnya. Kemudian Doni berjalan menuju balai desa bersama Gembul dan juga Pak Syahuri. Meski tubuh mereka terasa lelah, pikirannya sudah bulat untuk melakukan sesuatu yang lebih besar demi mencegah peristiwa serupa terulang di masa depan. Sedangkan Wahyu tak ikut karena dirinya mengalami luka-luka yang membuatnya harus dirawat. Di balai desa, warga sudah berkumpul setelah mendengar kabar dari mulut ke mulut tentang kejadian aneh yang menimpa acara kampus malam sebelumnya. Banyak dari mereka yang penasaran dan sebagian lagi merasa was-was, terutama para tetua desa yang mengerti tentang keberadaan para penunggu di area itu. Pak Syahuri nampak berdiri di tengah-tengah warga, menatap mereka dengan penuh keyakinan. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting, katanya memulai. Para warga terdiam mendengarkan dengan seksama. Di situ Pak Syahuri memberitahu mengenai peristiwa yang telah mereka alami tadi malam. Di situ Pak Syahuri mengungkapkan jika tragedi yang mereka alami akibat dari ditebangnya pohon besar yang berada di dekat penginapan mereka. Suasana menjadi hening. Beberapa warga saling memandang dengan rasa bersalah, terutama bagi mereka yang tahu bahwa pohon itu ditebang demi untuk membuka lahan pembangunan. Pak Syahuri melanjutkan dengan nada yang tenang namun tegas. Ini bukan hanya soal gangguan gaib. Ini juga tentang keseimbangan alam. Pohon besar itu bukan hanya tempat tinggal makhluk tak kasat mata, tetapi juga bagian penting dari ekosistem desa ini. Jika kita terus merusaknya, kita tidak hanya akan kehilangan keharmonisan dengan alam, tetapi juga menghadapi bahaya yang lebih besar. Kemudian Pak Syahuri melanjutkan perkataannya. Saya meminta dengan sangat, mari kita tanam kembali pohon di tempat itu. Jangan biarkan tempat itu dijadikan lahan pembangunan. Kita harus menghormati alam dan menjaga keseimbangannya. Salah satu tetua desa yang bernama Pak Maman maju ke arah depan. Setuju? Ya memang seharusnya seperti itu, katanya dengan suara berat. Pohon besar itu mah sudah ada dari zaman kakek buyut kami masih muda. Kami salah karena sudah mengizinkan penebangannya. Kami akan membantu menanam kembali pohon dan memastikan tempat tersebut tidak disentuh untuk hal lain. Warga lainnya ikut menyuarakan persetujuan. Kami juga akan membantu, teriak salah satu pemuda. Pohon besar itu harus kembali berdiri di sana. Keputusan pun dibuat hari itu juga. Warga bersama para mahasiswa mulai bekerja. Mereka membersihkan lahan bekas pohon besar, menggali lubang yang cukup besar, dan menanam bibit pohon yang telah disiapkan. Para tetua desa memimpin doa bersama, memohon izin dan pengampunan dari alam serta makhluk yang tinggal di sana. Saat matahari mulai terbenam, bibit pohon itu sudah tertanam kokoh, disertai harapan besar dari semua yang hadir. Malam itu desa kembali tenang dan pohon kecil itu berdiri sebagai simbol harapan, pengingat dan awal baru bagi desa serta para penghuninya, baik yang kasat mata maupun tak kasat mata. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah warung kopi Bang Doni. Wah, emang Bang Doni ini gak ada obatnya nih kalau udah sama Gembul berdua ya. Ini awal-awal aja udah dibikin mengerikan tuh scene-nya ya kan. Ada sosok bayangan gelap, sosok besar ya kan, udah ketakutan. Nah nih pas tertutup kabut, ketika kabutnya terbuka, ternyata Gembul, siluman kebo ternyata, katanya. Wah, luar biasa sekali bagaimana di sini akhirnya Gembul beraksi juga ya.
Gembul beraksi, dia dan Doni tuh bisa melihat live karena dibuka mata batinnya, dia melihat tuh kehebatannya Gembul di situ tuh bertarung di alam gaib, sehingga dia salut banget. Dia salut dan angkat topi lah ya buat Gembul ya. Dan bagaimana akhirnya Pak Wahyu ngeselin banget nih dosen itu nih ya, pengen ngerebut Nani lagi, jelek-jelekin Bang Doni, dia belum tahu lagi Bang Doni kayak gimana. Kalau dikasih tahu selesai itu udah tuh. Dan pada akhirnya juga pihak kampus bersama warga bergotong royong untuk membereskan kekacauan yang ada, dan banyak hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan ya. Salah satunya adalah kelestarian alam, dan juga jangan menilai orang dari luarnya saja, dari penampilan luarnya saja, seperti Wahyu terhadap Bang Doni. Dan di sini kesetiaan Nani juga udah diuji nih. Waduh, jadi gantian sekarang nih Bang Doni yang cemburu sama Nani, setelah selama ini Nani terus yang dibikin cemburu sama Bang Doni dengan Ivo ya. Overall kisahnya luar biasa sekali. Terima kasih untuk Mas Dani SBR atas kisah warung kopi Bang Doninya, selalu ditunggu. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Dan buat teman-teman yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Extreme ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah pernah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar bisa lebih dinikmati oleh teman-temannya yang lain. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.